Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran keempat dengan judul Jalan yang Sukar. Dari lokasi perumahan The Icon, BSD, saya akan bacakan ayat hafalannya yang tertulis dalam Yesaya 8, ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Ketika saudara membaca 1500 Illustration for the Biblical Preaching, halaman 135, maka di sekolah sahabat Anda akan membacakan mengenai seorang gadis buta yang beruntung di sebuah jendela lantai 4. Nah, bagaimana kisahnya dan apa hubungannya dengan sekolah sahabat ini? Saudara akan baca di rumah. Namun, satu statement yang menarik pada hari Sabat petang dikatakan pada paragraf ke-3 bagian bawah, dikatakan demikian. Dengan cara yang sama, Allah menyediakan bukti yang kuat bahwa Dia menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Namun mereka menolak berbagai cara, lembut dan halus yang Ia gunakan. Demikianlah, Dia akhirnya harus berbicara kepada mereka dengan raungan serta banjir. Kenapa sampai Tuhan atau penulis pelajaran mengatakan hal demikian? Saudara-saudaraku, kita harus mengingat bahwa Ahas menolak bantuan Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Kemudian bangsa Israel menderita karena keputusan buruk rajanya. Bahkan yang paling luar biasa dikatakan, mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Akhirnya mereka pun harus menerima pelajaran dengan cara yang sulit. Itu sebabnya, pekan ini kita akan melihat dan mempelajari apa yang akan terjadi. Dan apakah pelajaran yang kita dapat ambil dari kesalahan mereka. Hari Minggu kita akan membahas mengenai nubuatan yang digenapi. Atau dalam pelajaran dikatakan firman Allah yang digenapi. Lalu hari Senin kita akan mempelajari konsekuensi yang telah dilihat. Atau konsekuensi dari ketidaktaatan. Lalu hari Selasa kita akan mempelajari dihajar tetapi tidak dibinasakan. Dalam sekolah sahabat Anda berjudul Ada Apa Dalam Sebuah Nama. Hari Rabu kita akan mempelajari tidak ada yang perlu ditakuti saat kita takut kepada Allah. Atau takut akan Tuhan. Berdasarkan Yesaya 8 ayat 11-15. Dan hari Kamis terakhir kita akan mempelajari kemuraman orang yang tidak bersyukur. Atau dalam pelajaran ini jangan percaya akan dusta. Saudara-saudara, sebelum saudara mengikuti video ini, silakan ambil sekolah sahabat Anda. Sambil mendengar, Anda boleh mereview sekolah sahabat Anda hari demi hari. Kita masuk pada pelajaran hari Minggu. Firman Allah akan digenapi atau nubuatan akan digenapi. Dalam Yesaya 7:16 maka dengan jelas dikatakan apa saudaraku? Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Dan benar. Berapa lama setelah itu kosong karena dibawa kemana? Ke pembuangan. Pada tahun 734 firman Tuhan menubuatkan bahwa sebelum anak itu dapat berbicara dengan jelas dan membedakan antara yang baik dan jahat, kerajaan Israel dan Syria tidak akan ada lagi. Dan 2 tahun kemudian, tepatnya 732 sebelum Masehi, Suria ditaklukkan oleh kerajaan Asyur. Dan saat itu putra dari Yesaya berumur kurang dari 1 tahun. Dan dia belum dapat berbicara dengan jelas. 12 tahun kemudian, pada tahun 722 sebelum Masehi, putra Yesaya telah dapat menentukan mana yang baik dan yang jahat. Kemudian ingat, kerajaan Israel dihancurkan oleh Salmaneser V. Dan bangsa Israel dibuang ke Mesopotamia dan Madai. Intinya apa? Itulah nubuatan yang digenapi atau firman Allah yang apa? Yang terjadi. Artinya apa yang difirmankan Tuhan akan terlaksana. Hati-hati saudaraku. Itu sebabnya ada konsekuensi yang telah dilihat atau dari ketidaktaatan. Apa itu? Ingat, Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda. Yakni siapa? Raja Asyur. Saudara bisa baca di Yesaya 7 ayat yang ke-17. Nah, kenapa sampai demikian? Perkataan itu muncul karena Tuhan telah berjanji bahwa Ia akan menghancurkan kerajaan Israel dan Syria. Dan Ahas tidak perlu melakukan apa-apa. Namun ingat, ketika saudara pelajari pelajaran pekan lalu,
Namun Ahaz tidak menaatinya dan bersekutu dengan Asyur. Dia juga menyembah dewa-dewa Syria karena dia percaya mereka lebih kuat daripada Tuhan. Wow, luar biasa. Bangsa Israel yang sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun dipimpin oleh Tuhan, masih tidak percaya. Saudara bisa baca 2 Tawarik 28 dan 22-23. Itu sebabnya mereka apa? Oleh karena itu Tuhan mengutus Mesir dan Asyur, lalat dan lebah. Dalam buku Yesaya melawan Yehuda, dia menggunakan Asyur sebagai pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat untuk menghancurkan kerajaan Yehuda. Ini sejarah, saudaraku. Artinya apa? Nubuatan tersebut digenapi, dan inilah konsekuensi dari ketidaktaatan. Nah, implementasi pribadi bagi kehidupan saudara di rumah lah, kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Konsekuensi buruk pasti datang ketika kita menolak dan mengandalkan kekuatan manusia. Sama seperti sekarang ini. Saudara-saudaraku, ketika saudara ada di wilayah kita melayani saat ini, situasi sedang gonjang-ganjing. Namun ingat, Tuhan akan terus bertindak. Dan kita harus percaya kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Dan jangan gunakan kekuatan sendiri untuk keuntungan sendiri. Dan untuk menyembunyikan sesuatu dosa yang selama ini boleh jadi kita simpan. Lalu berikutnya, pelajaran hari Selasa. Dihajar tetapi tidak dibinasakan. Ada apa dalam sebuah nama? Yesaya 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Ketika saudara membaca ini, maka Yesaya 8 ayat 8 menulis begini. Serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher dan sayap-sayapnya dikembangkan akan menutup santero negerimu ya Immanuel. Wow. Kenapa sampai begini? Ingat, Tuhan meminta saya untuk menuliskan nama putra berikutnya di hadapan para saksi. Meskipun istrinya belum mengandung. Saudara bisa baca ayat 1 dan 2 dari Yesaya pasal 8. Putranya ini akan jadi tanda seperti yang sebelumnya, Shear-Yashub, dan karena namanya Maher Shalal Hasabas, berarti segera menjara atau cepat kejarahan. Ingat, Tuhan menggunakan nama ya. Itu adalah apa? Sebuah peringatan. Assyria akan menaklukkan tanah Syria dan Israel. Bagaimanapun, Tiglat-Pileser III datang seperti air sungai Efrat yang kuat dan besar. Dan menghancurkan lebih jauh lagi. Ia menghancurkan tanah Yehuda juga. Intinya apa? Tuhan adalah Maha Pengampun. Ia membiarkannya meluap-luap hingga sampai ke leher saja, agar Yehuda tidak hancur total. Namun ingat, ia atau Tuhan masih menyelamatkan umatnya. Ini merupakan ajaran. Atau dicambuk tapi masih disayangi. Dipukul tapi masih dicintai. Sama seperti orang tua yang boleh jadi memukul kita waktu kita masih kecil, masih nakal, tidak menurut Tuhan. Maka demikian juga bangsa Israel dalam konteks ini. Tuhan mengasihinya sehingga dia perlu apa? Dicambuk. Lalu ketika dia diajar tapi tidak dibinasakan, apa pelajaran hari Rabu? Hari Rabu mengatakan adalah apa? Takut akan Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu kutipan dalam The Prophets and Kings, chapter 27, page 330. Dalam tulisan Ellen G. White dikatakan demikian. Tetapi di Yehuda terdapat beberapa orang yang mengandalkan kesetiaan mereka kepada Jehovah atau Tuhan atau Allah, yang dengan teguh menolak untuk dihanyutkan ke dalam penyembahan berhala. Adalah kepada hal-hal inilah sehingga Yesaya dan Mika serta kawan-kawan mereka memandang dengan penuh harap ketika mereka memeriksa kehancuran yang terjadi selama tahun-tahun terakhir Raja Ahaz. Bait suci mereka sudah tutup, tetapi orang-orang yang setia diberi kepastian. Allah menyertai kami, tapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus, kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus. Saudara-saudaraku, itulah yang dikatakan dalam kutipan tulisan pena inspirasi. Lalu, tidak ada yang perlu ditakuti saat kita takut kepada Allah. Intinya apa? Takut akan Tuhan, pelajaran hari Rabu. Apa itu saudaraku? Yesaya 8:13 mengatakan apa? Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah kamu takut, dan terhadap dialah kamu harus apa? Gentar. Kenapa saudaraku? Kita melakukan demikian karena Tuhan menasihati Yesaya untuk tidak melakukan apa yang kebanyakan orang lakukan. Wow.
mirip seperti kehidupan sehari-hari ya, untuk tidak melakukan apa yang kebanyakan orang lakukan. Untuk tidak takut kepada mereka dan tidak takut terhadap apa yang mereka takuti. Kenapa? Karena Tuhan adalah satu-satunya yang harus kita kuduskan. Dalam kurung taati, yang harus kita takuti atau hormati dan bahkan kita gentar. Ayat 13. Intinya apa? Dare to be different. Berani tampil apa, saudaraku? Berani tampil beda dari kebanyakan orang. Karena kita benar-benar takut akan Tuhan dengan mengakui bahwa Ia adalah kekuatan tertinggi dalam semesta. Jika Ia bersama kita, tidak ada yang mampu menyakiti kita tanpa izinnya. Jika Tuhan melawan kita karena kita telah memberontak terhadapnya, maka sesungguhnya kita harus merasa takut dan gentar terhadapnya. Dan satu kutipan dalam Early Writings, page 60 mengatakan, pikiran kita harus tetap tertuju pada Tuhan dan tidak boleh takut pada ketakutan orang jahat. Yaitu, takut pada apa yang mereka takuti dan menghormati apa yang mereka menghormati. Tetapi gagah dan berani kebenaran. Seandainya mata kita dapat terbuka, kita akan melihat bentuk-bentuk malaikat jahat di sekitar kita. Mencoba menemukan cara baru untuk mengganggu dan menghancurkan kita. Dan kita juga harus melihat malaikat Tuhan menjaga kita dari kekuatan mereka. Karena pengawasan Tuhan senantiasa menaungi Israel demi kebaikan, dan Ia akan melindungi serta menyelamatkan umatnya jika mereka percaya kepadanya. Dan pelajaran hari Kamis, apa dikatakan? Kemuraman orang tidak bersyukur atau jangan mempercayai dusta. Yesaya 8 ayat 19 menulis dengan jelas, dan apabila orang-orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kami, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut minta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang yang hidup? Ini merupakan seruan Yesaya agar bangsa Israel takut kepada Tuhan. Ingat, pada zaman Ahaz, kebanyakan orang di Yehuda dan Ahaz sendiri mengikuti agama yang didasarkan pada penyembahan berhala, ramalan dan pemujaan kepada orang mati. Semua ini bertentangan dengan pengajaran dan kesaksian Allah. Itu sebabnya keyakinan semacam ini masih ada sampai sekarang. Berhala mungkin tidak disembah secara terbuka, tapi budaya kita penuh dengan kepercayaan tentang orang mati yang berkomunikasi dengan yang masih hidup dan memutuskan atau meramalkan masa depan mereka. Saudara-saudaraku, spiritisme modern, sihir modern, dan dunia baru menyebarkan pesan ini ke segala tempat. Hati-hati, kita harus mendasarkan keyakinan kita pada Alkitab saja dan menolak kebohongan halus tersebut dengan tegas. Menolak itu semua adalah masalah kesetiaan kepada Tuhan. Dan yang paling luar biasa, di zaman new normal ini, di zaman akhir ini, di zaman postmodern ini, kita telah banyak dirasuki oleh hal-hal demikian dari aplikasi yang berbeda. Bukan saja secara langsung, namun secara tidak langsung. Untuk itu apa dikatakan? Jangan mempercayai dusta. Dan sebagai kesimpulan, saudara, aku akan bacakan satu kutipan terakhir dari tulisan pena inspirasi Ellen G. White dengan judul This Day with God, March 14. Dikatakan begini, setiap pribadi harus mencari dengan doa yang sungguh-sungguh untuk memahami firman Allah bagi dirinya sendiri, dan kemudian melakukannya. Dalam semua masalah duniawimu, dalam semua kekhawatiran dan kecemasanmu, nantikanlah Tuhan, percaya kepadanya. Jangan menaruh kepercayaanmu pada penguasa atau pada manusia. Ia telah mempersatukan hatimu dengannya. Jika engkau mengasihinya dan diterima dalam pelayanannya, bawalah semua bebanmu baik secara umum maupun pribadi. Saudara-saudaraku, intinya adalah apa? Allah secara tegas telah melarang semua hubungan pura-pura dengan roh yang diusir itu pada zaman Ibrani. Demikian juga pada zaman sekarang. Ketika Ahaz menolak bantuan Tuhan, marilah kita sudah untuk tidak berlaku seperti Ahaz. Namun kita fokus kepada Tuhan dan menyembah hanya kepadanya. Kenapa? Karena ketika kita menyembah kepadanya, maka jalan yang sukar sesuai dengan judul pelajaran sahabat ini akan bisa kita lewati hanya dengan bergantung penuh kepadanya. Tuhan berkati kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih rahmat-Mu, terima kasih karena pengasihan-Mu. Berkati hamba-Mu, para pemirsa sekolah sahabat ini, berkati pelajaran ini agar boleh kami implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji nama Tuhan dan kami berdoa. Amin.